Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah reflektif akhir tahun sekaligus menyambut tahun baru. Kita akan ambil saat hening sejenak. Bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini kita boleh berjumpa secara online dalam keadaan baik. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita pujikan PKJ 172 di heningnya malam ini. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan atas segala berkat Tuhan kepada kami semua sampai saat ini. Kami sungguh bersyukur akan kesehatan yang sudah Kau anugerahkan kepada kami. Kami sungguh bersyukur akan hal itu Tuhan. Tuhan, malam ini kami kembali berkumpul bersekutu di hadirat Tuhan untuk kami memulai acara kami, acara ibadah reflektif tutup tahun dan menyongsong tahun baru. Kiranya Kau selalu menyertai setiap acara kami dari awal sampai akhirnya nanti, supaya boleh berjalan dengan baik dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan 27. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati engkau.
Jemaat, mari kita bersatu di dalam doa pengakuan dosa. Dalam kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, meratapi setiap dosa, noda dosa yang terjadi dalam ucapan bibir kami, yang nampak nyata dalam sikap dan tingkah laku kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ketika sebagai sebuah keluarga, kami terlalu egois dengan keinginan sendiri, merasa yang paling benar, paling layak dihormati dan dihargai, bahkan cenderung menindas dan memaksakan kehendak kami. Kami abai dengan harapan anggota keluarga kami yang lain. Ya Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja, kami hanya terpaku pada rutinitas dan formalitas. Kami abai dengan panggilan untuk mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Kami enggan untuk mengasihi Tuhan dan sesama kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Sabda pengharapan. Mazmur 8. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah mahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Akhir hidupku yang fana.
doa dan pengharapanku. Dalam ibadah tutup tahun kali ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 20 dan Mazmur 8 ayat 3 sampai dengan yang kelima, yang demikian bunyinya. Lukas 2 ayat 15 sampai 20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah bunyi Injil Yesus Kristus, dan kita akan sambut dengan Mazmur pasal 8 ayat 3 sampai dengan yang kelima, yang demikian bunyinya. "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, suatu hari seorang pria datang ke dokter dan mengeluh oleh karena ia mengalami depresi yang berat. Dokter pun menasihatkan bahwa ia tidak usah takut, ia tidak usah khawatir, karena obatnya itu sederhana sekali. Nanti malam seorang badut akan beraksi di kota kita ini, namanya Pagliacci. Anda datang saja ke pertunjukan itu, nanti pulang dari sana Anda akan pasti merasa bahagia. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, mendengar nasihat dokter itu bukan menjadi lega, tetapi malah semakin tertekan orang itu. Ia tertunduk malu, menutup wajah dan menangis terseduh-seduh. Nah, dokter itu pun menjadi kebingungan. Lalu pria itu pun berkata demikian kepada dokter, "Pak dokter, kenapa saya menangis? Sebab saya inilah Pagliacci itu, si badut itu." Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, sungguh ironis bukan? Pria yang diharapkan menjadi penghibur itu justru menjadi pria yang paling tertekan di dalam hidupnya. Seorang yang dianggap tidak pernah mengalami kesedihan yang mendalam, ternyata malah yang paling menderita di dalam kehidupan yang dirasakannya.
Kita ingat di dalam cerita Alkitab, di dalam kitab Raja-Raja, kita kenal akan nama Elia. Elia adalah seorang nabi yang mungkin diharapkan menjadi orang yang kuat dan senantiasa dapat menghibur orang lain. Tetapi ternyata Elia juga mengalami tekanan yang luar biasa. Sampai di tengah-tengah keterpurukannya ia memohon Tuhan mencabut nyawanya saja. Karena ia diburu untuk dibinasakan, untuk dimatikan oleh Isabel. Pasca dia membunuh 400 nabi Baal yang diharuskan oleh Allah untuk membinasakan para Baal itu. Di tengah keterpurukannya itu ia memohon Tuhan mencabut nyawanya saja daripada menderita semacam itu, dikejar-kejar dan dibunuh oleh Isabel. Elia hanya manusia biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang bisa juga merasakan ketakutan dan kegentaran saat menghadapi ancaman. Sekalipun ia adalah seorang nabi Tuhan, sekalipun ia seorang hamba Tuhan, dia merasa keder juga, merasa khawatir juga, merasa takut juga ketika berhadapan dengan situasi hidup dan mati yang harus dihadapinya dalam melawan tantangan Isabel. Namun Bapak Ibu sekalian, kita membaca bahwa di dalam kondisi terpuruk seperti itu, ternyata Tuhan tidak merendahkan dan membiarkan pergumulan hidupnya. Tetapi Tuhan datang menghibur dan menguatkan. Ia menerima Elia apa adanya, dengan kelebihan dan kekurangannya. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi Elia. Demikian kita mengerti pula kalau para gembala dan semua orang yang harap-harap cemas merindukan pembaharuan di dalam hidupnya, seperti para gembala yang datang kepada Kristus pada masa kelahirannya. Setelah mendengar bahwa ada berita malaikat bahwa Allah sedang memperhatikan keterpurukan umatnya melalui kelahiran seorang bayi sederhana, terbedung dan dengan kain lampin, terbaring dalam sebuah palungan, Allah kembali menghidupkan harapan mereka. Semangat mereka pun kembali menyala-nyala dan mereka bangkit mencari Dia yang lahir dan memberikan pengharapan bagi masa depan hidup mereka tersebut. Mereka menjumpai bayi Yesus, menyembahnya, menceritakan apa yang telah mereka alami di dalam hidupnya kepada Yusuf dan Maria, serta semua orang yang dijumpai di dalam perjalanan hidupnya. Maria mencatatnya di dalam hati dengan baik-baik, menyimpan rahasia apa yang diungkapkan oleh para gembala yang tadinya harap-harap cemas, tetapi kembali bersukacita setelah bertemu dan berjumpa dengan bayi yang telah dilahirkan tersebut, yang memberi harapan akan masa depannya. Ada sukacita besar di dalam hidupnya, dan sukacita itulah kemudian dibagikan kepada semua orang yang ia temui di dalam perjalanan hidup mereka. Ternyata mereka yang telah dimuliakan Allah dari keterpurukan hidupnya itu, kita melihat kemudian memuliakan Allah di dalam sepanjang jalan hidupnya. Begitu pula kita baca di dalam Mazmur 8. Saat pemazmur mengisahkan pengalaman perenungan hidupnya di hadapan Tuhan,
Ia menyadari bahwa di antara segenap ciptaan Allah, ia menyadari siapakah dirinya, siapakah semua manusia itu di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mengingatnya, sehingga Tuhan mengindahkannya, sehingga Tuhan memperhatikan kehidupan mereka, bahkan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat, serta memberikan segenap ciptaan di bawah kuasanya. Kambing, domba, lembu, sapi, burung-burung dan seluruh ciptaan yang lain dipercayakan bagaimana manusia itu mengelola, mengatur. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan yang maha baik dan penuh kasih, kami bersyukur bahwa Engkau telah menyertai perjalanan yang tidak mudah di sepanjang tahun 2020 ini dengan segala tantangan dan pergumulannya. Izinkanlah kami meninggalkan tahun ini dengan suka dan dukanya, untuk menyambut tahun 2021, tahun yang kami belum tahu apa yang akan terjadi di dalamnya. Namun kami percaya bahwa selaras janji Tuhan, Engkau akan membarengi setiap langkah perjalanan dan setiap karya serta layanan yang kami lakukan bagi Tuhan. Serta kami dan keluarga, gereja Tuhan, dan seluruh komunitas umat-Mu, bangsa kami dan segala pergumulan hidup mereka masing-masing. Sertai pula jemaat-Mu yang rindu untuk memulai pembangunan rumah Tuhan di Raja Wali Timur. Kuasa-Mu memberkati di tengah keterbatasan umat-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk pemerintah bangsa kami yang saat ini berhadapan dengan aneka tantangan yang ada di segala bidang kehidupan. Dengan nikmat Tuhan, baik di pusat maupun di daerah. Satukan bangsa kami ini di dalam merajut kehidupan yang baik dan bermanfaat bagi masa depan. Mampukanlah para pemangku kepentingan dalam usaha menyejahterakan masyarakatnya dan mengatasi segenap permasalahan yang terjadi. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Kita tidak pernah tahu apakah yang akan kita hadapi di sana. Namun satu hal yang pasti, bahwa Tuhan setia menjaga, Tuhan setia untuk memelihara. Mari bersama-sama dengan penuh kemantapan hati, janganlah khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu.
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menceritakan kabar sukacita. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Songsonglah tahun baru dengan berkat dan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.